Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengungkapkan tentang kisah berupa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, yang dilambangkan bahwa ada raja yang mengadakan pesta atau perjamuan dan mengundang umat pilihan untuk datang ke pesta perjamuan raja tersebut. Akan tetapi ternyata bahwa hampir semua tamu yang diundang itu tidak datang. Bahkan mereka menganiaya hamba utusan yang menyampaikan undangan tersebut. Lalu raja tersebut kembali mengundang tamu-tamu pilihan yang lain, tetapi mereka juga tidak mau datang. Kebanyakan mereka hanya mementingkan urusan mereka masing-masing. Pada akhirnya, raja tersebut menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja orang yang ditemuinya di jalan-jalan atau di kota-kota yang bukan umat pilihannya itu untuk datang ke pesta atau ke perjamuan raja. Ternyata banyak yang datang ke tempat pesta itu dengan tidak memakai pakaian pesta, sehingga mereka itu diusir dari tempat pesta atau perjamuan itu. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan atau mau mengajak kepada kita di dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, pada awal mulanya raja hanya memilih tamu-tamu undangan untuk hadir. Tetapi tidak sembarang umat yang diundang. Namun ternyata mereka mengabaikan undangan raja. Bahkan hamba utusan yang mengirim undangan banyak yang disiksa, bahkan sampai dibunuh. Umat yang diundang selama itu sesungguhnya pertama-tama adalah umat Israel, umat pilihannya itu. Kedua, raja kembali mengundang umat yang terpilih. Ternyata mereka ini juga tidak mau datang ke pesta perjamuan raja. Yang ketiga, bagian terakhir dari yang raja undang adalah semua orang yang dijumpai di jalan-jalan dan di kota-kota. Mereka tidak diseleksi sebelumnya. Ternyata banyak dari hadirin yang diundang itu tanpa mau memakai pakaian yang layak pesta. Dan pada saat ditegur, diingatkan oleh raja, malah mereka diam saja. Tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mengaku keberadaan mereka, dan tentu saja tidak mau bertobat, sehingga yang tidak layak ini diusir juga dan dibuang ke tempat kegelapan. Undangan terakhir ini juga berlaku sesungguhnya bagi kita yang bukan umat pilihan Allah atau Israel itu. Namun sebagai Israel baru, melalui nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau menyambut undangan Tuhan dengan mau mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Kristus,
bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, dan senantiasa menyiapkan diri sebaik mungkin menjaga hidup kudus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita layak masuk ke ruang pesta atau ke ruang perjamuan Tuhan Allah Bapa. Apabila kita ditegur saat memakai pakaian tidak layak atau tidak mau berbuat dosa, bahkan sebaliknya juga tetap berbuat dosa saja, maka hendaknya jangan diam saja, jangan mengeraskan hati kita, tapi kita harus segera mau metanoia, mau bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Oleh sebab itu, apabila kita mau datang, mau menyambut Tuhan Yesus Kristus, tetapi hidup kita tidak layak atau tidak mau mengikuti perintah-perintahnya, serta tidak mau mengaku dosa-dosa kita dan tidak mau bertobat, maka kita tidak akan diperbolehkan berada di ruang pesta, di ruang perjamuan surga itu, terusir keluar serta termasukkan ke tempat kegelapan, tempat kuasa maut, kuasa kematian itu. Nah, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mengingatkan kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita senantiasa mau menyadari bahwa di dalam memperlakukan hidup kita di dunia ini, kita harus selalu mengandalkan bimbingan Roh Kudus sepenuhnya, supaya kita dimampukan untuk menyambut undangan Tuhan itu, dan sekaligus kita dilayakkan dengan berpakaian pesta surgawi, yaitu berpakaian kekudusan, supaya kita diizinkan untuk menikmati pesta maupun perjamuan surgawi bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Mari segeralah bertobat saat kita berdosa dan berbuat jahat di mata Tuhan dan sesama, dan kita mau datang kepadanya dengan lambang pakaian yang layak di perjamuan pesta surgawi itu. Untuk itu ingatlah Wahyu 3 ayat 4 dan 5 ini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, yang sudah mengingatkan kami bahwa apabila kami mau berada dalam kekudusan-Mu menjelang panggilan-Mu untuk sampai kepada pesta atau perjamuan surgawi kelak, kami sungguh-sungguh siap sedia, karena kami tahu banyak yang dipanggil umat-Mu ini, tetapi sesungguhnya sedikit yang dipilihnya. Kami percaya bahwa Tuhan mau memberi kekuatan keteguhan iman kami sejak awal-awal lagi, supaya ketika berada dalam keputusan akhir di hadapan Hakim yang Maha Adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, kami dimampukan untuk hidup di dalamnya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu, dan jadilah kehendak-Mu. Amin.